Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agilia Rahma Suciawati dengan NPM A1A020112. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan pada ajaran agama Islam atau sering disebut sebagai syariat Islam. Adapun sumber hukum Islam itu adalah berdasarkan kitab suci Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasul, juga fatwa ulama sebagai bentuk. Adapun urutan atau jenjang sumber hukum Islam di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai hukum Islam yang pertama dan utama juga yang tertinggi adalah ayat-ayat di Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Hadis adalah catatan dari para perawi atau periwayat atau penutur riwayat, yakni para sahabat, yaitu orang-orang muslim yang hidup di zaman Nabi dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri mengenai kejadian atau peristiwa yang dilakukan atau dialami oleh Nabi. Adapun macam-macam hadis di antaranya yaitu hadis masyhur, hadis ahad, hadis syaih, hadis hasan, hadis dhaif, dan yang terakhir hadis maudhu. Yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad berarti mengarahkan segala kemungkinan atau mengatur muatan. Tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam adalah supaya manusia hidup sesuai aturan atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam adalah supaya manusia hidup sesuai aturan atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah manfaat hukum Islam. Manfaat hukum Islam adalah supaya manusia, ulama Islam mengetahui apa saja nilai hukum Islam dari setiap tindakan dan perbuatannya, yakni apakah wajib atau sunnah atau mubah atau justru haram, yakni terlarang, sehingga dalam kegiatan sehariannya dapat bernilai ibadah dan terhindar dari perbuatan dosa. Selanjutnya adalah status-status hukum dalam Islam. Dalam Islam terdapat status-status hukum sebagai berikut: wajib atau fardu, lalu sunnah, disarankan atau mustajab, kemudian mubah atau dibolehkan, lalu makruh atau tercela, kemudian haram atau terlarang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.